Nah, kali ini ada artikel menarik dari Koran Jakarta nih bos. Jadi, misalnya kalau suatu hari langit Natuna berubah menjadi arena pertempuran udara paling epik di Asia Tenggara, mampukah Rafale milik TNI Angkatan Udara menjatuhkan jet siluman kebanggaan Tiongkok yaitu J-20 Mighty Dragon? Nah, pertanyaan ini memang masih sebatas skenario bos, tapi dibaliknya tersimpan persaingan teknologi tempur paling mutakhir di kawasan Indo-Pasifik. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia sendiri tengah memasuki era baru modernisasi militer. Sebanyak 42 unit jet tempur Rafale F4 buatan Dassault Aviation, Prancis telah dipesan. Dan 6 unit pertama dijadwalkan tiba lebih awal untuk ditempatkan di Lanut Rusmi Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Lokasi ini pun bukan dipilih secara kebetulan bos. Pasalnya, dari Pekanbaru, Rafale dapat merespon lebih cepat jika terjadi pelanggaran di wilayah udara di sekitar Selat Malaka maupun Laut Natuna Utara. Kawasan yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi titik gesekan antara Indonesia dan Tiongkok. Dan seperti yang kalian tahu semuanya bermula dari klaim si pihak Beijing melalui Nine Dash Line-nya bos, yang memotong sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Padahal, Indonesia secara konsisten berpegang pada UNCLOS 1982 dan menegaskan tak ada sengketa wilayah dengan siapapun di Natuna. Ketegangan bahkan memuncak pada akhir 2019 hingga awal 2020 ketika puluhan kapal ikan Tiongkok yang dikawal China Coast Guard memasuki wilayah tersebut. Respon Jakarta pun tegas, mulai dari kapal perang, jet tempur F-16, hingga pejabat tinggi diterjunkan untuk menegaskan bahwa Natuna bukan halaman belakang siapapun. Nah, jadi kalau suatu saat skenario terburuk benar-benar terjadi nih, yang datang bukan lagi kapal ikan, bukan lagi sekedar kapal Coast Guard Cina, melainkan armada-armada tercanggih Tiongkok. Mampukah jet tempur Rafale menghadapi J-20 Mighty Dragon? Ini di atas kertas J-20 memang lebih unggul bos. Pesawat generasi kelima ini dirancang dengan teknologi stealth, radar AISA, sensor IRST, ruang senjata internal, serta rudal jarak jauh PL-15 yang disebut-sebut sebagai salah satu rudal beyond visual range paling mematikan di dunia. Filosofinya sederhana bos, melihat lawan tanpa terlihat. Ibarat main petak umpet, J-20 sudah tahu posisi lawan, sementara lawannya masih sibuk mencari semak-semak yang cocok untuk sembunyi ya kan? Nah, namun jangan buru-buru menganggap Rafale hanya jadi penonton bos. Rafale F4 ini juga adalah jet tempur generasi 4,5 yang membawa paket teknologi sangat matang. Mulai dari radar AISA RBE-2, sistem peperangan elektronik Spectra, data link modern, serta rudal Meteor dengan no escape zone yang sangat luas menjadikannya salah satu pesawat tempur paling berbahaya di dunia. Bahkan Rafale sudah membuktikan kemampuannya dalam operasi nyata di Afghanistan, Libya, Irak, Suriah, hingga kawasan Sahel. Sementara, seperti yang kalian tahu, J-20 Mighty Dragon sendiri, meski teknologinya mengesankan, namun hingga kini belum memiliki pengalaman tempur yang sebanding. Nah, lantas pertanyaannya, siapa yang bakal menang nih kalau duel Rafale versus J-20? Ya, jawabannya belum tentu yang pesawatnya paling mahal atau paling siluman bos. Dalam perang udara modern, kemenangan lebih sering ditentukan oleh siapa yang mendeteksi lebih dulu, siapa yang memiliki jaringan radar terbaik, dukungan pesawat peringatan dini, peperangan elektronik, hingga kualitas pilot dan sistem komando. Dogfight ala film Top Gun kini juga semakin langka bos. Jadi, sebelum sempat saling melotot di kokpit, bisa jadi rudalnya sudah lebih dulu datang menyenggol. Itulah sebabnya Indonesia tak hanya membeli Rafale, tapi juga terus memperkuat radar nasional, pangkalan udara, sistem komando, hingga konsep pertahanan berlapis. Dan yang paling kita tunggu-tunggu memang juga adalah pesawat peringatan dini alias pesawat HAWX. Karena pada akhirnya menjaga Natuna bukan soal mencari perangnya bos, melainkan memastikan siapapun berpikir 2 kali, 3 kali sebelum mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebab di era peperangan modern, kekuatan sejati bukan sekedar memiliki pedang paling tajam, melainkan membuat lawan sadar bahwa menghunus pedangnya adalah
keputusan yang salah ataupun keputusan yang sangat-sangat mahal. Mantap, mantap jos.